Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktek Komputer HSA 2017 terdiri dari Trisna Kamelia, Ratih Febriani, Imam Fauzi Asari, Rosida, dan Silviani. Dosen pembimbing kami yakni Ibu Evni Mayana Eskom Mkom. Pada pertemuan 10 kali ini, kita membahas mengenai formula dan struktur fungsi. Di dalam formula itu terdapat yang namanya struktur formula, operator, currency, general. Kemudian di dalam struktur fungsi terdapat yang namanya fungsi statistik, sum, max, min, average, sum if, dan countif. Kemudian juga terdapat fungsi logika if, and, or. Nah, di dalam Excel yaitu disebut dengan formula. Jadi formula ini adalah rumus-rumus yang terdapat di dalam Excel. Nah, di dalam formula kita akan membahas struktur formula, operator, currency, dan general. Di dalam Excel yang ada terdapat yang namanya operator. Nah, yang dimaksud dengan operator ini adalah simbol-simbol yang kami terapkan di dalam Excel ini. Nah, jadi di dalam Excel itu terdapat simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, perpangkatan, sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan. Nah, cara kita memasukkan rumus-rumus tersebut ke dalam sel. Nih, kami sudah mencantumkan beberapa kolom di sini, ada kolom nilai A dan kolom nilai B. Kemudian hasil. Untuk menggunakan rumus yang kita sebut dengan operator tadi, maka kita mulai dengan memasukkan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita klik nilai A, kemudian kita masukkan tanda tambah ini, tanda tambah, kemudian klik nilai B, kemudian kita enter. Maka 24 ditambah 3 sama dengan 27. Begitu juga dengan yang kedua. Masukkan sama dengan, kemudian klik nilai A, tanda kurang, klik nilai B, sama dengan, enter. Nah, begitu seterusnya. Sama dengan, kemudian kita klik tanda kali, enter. Jangan lupa untuk kita menambahkan tanda sama dengan, kemudian pembagian. Oke, begitu seterusnya. Kemudian kita masukkan tanda persen. Oke. Nah, kemudian perpangkatan sama dengan, kita masukkan tanda perpangkatan. Bentar. Kemudian sama dengan, apakah mereka sama? Kita tanda. Kemudian kita tambahkan sama dengan lagi. Oke, jawabannya adalah true karena mereka itu sama-sama 45, nilai A dan nilai B. Kemudian kita lihat apakah dia kurang dari. Kemudian kita klik tanda kurang dari 2. Jawabannya false karena 43 bukan kurang dari 2, tapi lebih dari 2. Kemudian kita yang selanjutnya 22, kemudian kita kurang dari sama dengan 4, enter, false. Kemudian sama dengan tanda lebih dari, sama dengan false. Sama dengan false. Yang terakhir sama dengan true. Nah, inilah cara menggunakan operator di dalam Excel. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yang dimaksud dengan currency. Currency ini adalah harga. Dan kita akan menambahkan rupiah di depannya dengan otomatis. Sebelumnya kita blok dulu sel yang akan kita isi, kemudian kita tekan Ctrl F1,
kemudian kita pilih currency. Nah, di sini kawan-kawan bisa memilih jenis mata uang yang akan kita gunakan. Karena di Indonesia menggunakan rupiah, maka kita gunakan Rp. Nah, decimal place ini merupakan untuk bilangan desimal. Karena kita bilangan bulat, maka kita nolkan saja. Kita tekan OK. Kemudian kita misalkan pena harganya 3.000. Kemudian kita enter, maka Rp akan tertera seperti ini secara otomatis. Kemudian kita tekan 5.000, enter. 4.000, enter. Tinggal kita enter, maka ia akan mengikut secara otomatis. Dia akan terekam seperti di layar. Begitulah sistem currency di dalam Excel. Kemudian kita masuk kepada yang general. Nah, yang general ini merupakan fitur umum di dalam Excel. Nah, jika kita membuat seperti ini, maka ia akan mengikut, dia akan menyesuaikan apa yang kita buat. Nah, jadi dia akan menyesuaikan seperti tanggal. Jika file kita tidak memiliki format, maka hal ini cocok untuk kita lakukan. Namun, jika kita ingin memiliki format di dalam tabel kita, maka kita klik tabel sel ini, kemudian kita tekan Ctrl 1. Nah, di dalam kolom number terdapat date. Kita bisa memilih model mana yang akan kita gunakan. Contohnya yang ini. Oke, maka ia akan berubah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada struktur fungsi. Nah, jadi fungsi ini dia tidak jauh berbeda dengan formula. Namun, struktur fungsi ini dapat dikatakan sebagai preset dari formula atau penyederhanaan rumus dari formula yang tadi. Nah, di dalam struktur fungsi kita akan membahas fungsi statistik yang terdapat di dalamnya adalah sum, max, min, average, sum if, countif, kemudian juga fungsi logika if and or. Di sini sudah ada tabel yang kami siapkan, yaitu data mahasiswa YIN Bukit Tinggi. Ada dari angkatan 2017 sampai angkatan 2020. Nah, kita akan mencari jumlah dari fakultas, dari mahasiswa per fakultas. Caranya, jika kita ingin menambahkan, maka kita jangan sampai lupa kita menambahkan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan sum, kemudian buka kurung, dan kita pilih mana yang akan kita jumlahkan, kemudian kita tutup kurung sama dengan. Nah, maka dari jumlah dari keempat fakultas ini adalah 1841. Nah, tinggal kita tarik dan kita dapatkan semua hasilnya. Kemudian untuk mencari nilai maksimal, maka kita ketik sama dengan juga, kemudian max, buka kurung, kita blok lagi, tutup kurung, sama dengan cara yang sama. Maka nilai maksimal di sini ada 750 di antara 4 fakultas ini. Maka tinggal kita tarik lagi, maka kita akan dapatkan hasilnya. Kemudian kita akan mencari nilai minimal. Sama, kita tekan sama dengan juga. Kita ketikkan min, kemudian buka kurung. Kita blok lagi mana yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di jumlah minimal dari keempatnya adalah 234. Dan kita tarik lagi. Oke, kita juga dapat nilai minimal. Selanjutnya nilai rata-rata yang disebut dengan average. Sama, kita klik sama dengan untuk mendapatkan rata-rata. Kemudian kita ketikkan average, buka kurung, dan blok lagi, tutup kurung, enter. Nah,
kita telah mendapatkan hasil dari rata-rata data kita. Kemudian terakhir yaitu countif. Countif adalah kita akan mencari berapa jumlah data kita. Jadi yang kita lakukan itu juga sama, kita ketikkan count, kemudian buka kurung, kita blok lagi, kemudian tutup kurung, enter. Maka jumlahnya 41, 2, 3, 4. Benar. Kemudian kita tarik. Nah, ternyata data kita 4. Selanjutnya kita masuk kepada SUMIF. SUMIF ini berfungsi untuk menjumlahkan data-data tertentu. Nah, di sini kami juga menyiapkan datanya. Sudah ada tabel. Nah, kita akan mencari jumlah pendaftar beasiswa dari Fakultas Syariah. Caranya yaitu kita klik sama dengan ketikkan SUMIF, buka kurung. Nah, kita blok dulu yang fakultas ini, kemudian diketik titik koma, kemudian kita klik syariah, titik koma lagi, kemudian kita blok nomornya, kemudian kita enter. Nah, jadi jumlah fakultas syariah yang mendaftar beasiswa adalah 1.200. Cara yang sama kita akan lakukan di Fakultas FEBI juga. Sama dengan SUMIF, buka kurung, kita blok lagi, kita tambahkan titik koma, klik FEBI, kemudian kita blok, enter. Oh, ada kesalahan. Selanjutnya kita juga mencari data dari Fakultas FEBI. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu kita klik sama dengan dulu, kemudian kita ketikkan SUMIF kurung, kita blok fakultas, kemudian kita tambahkan titik koma, tekan FEBI, titik koma lagi, kemudian jumlah pendaftar peserta, enter. Nah, jadi mahasiswa yang mendaftar beasiswa di Fakultas FEBI adalah 5.600. Kita buktikan apakah benar. Dan ternyata Fakultas FEBI itu yang mendaftar 5.600 dan hanya 1 orang yang lolos di dalam beasiswa. Kita lanjut kepada yang selanjutnya yaitu logika if and or. Nah, di sini sudah kami siapkan tabel di mana kita akan mencari nilai if and or. Nah, di sini nilai angkanya belum ada, maka kita cari nilai angkanya menggunakan rumus if. Di sini kita tekan sama dengan, kemudian kita ketikkan if, buka kurung, kemudian kita tekan A, karena kita akan mencari nilai dari huruf ini namun berupa angka, kemudian kita klikkan sama dengan, kemudian kita masukkan tanda kutip huruf A, karena kita akan mencari nilai angka, jadi A itu sama dengan 4. Jadi kita tuliskan titik koma 4. Kemudian kita masukkan titik koma lagi, kita masukkan if lagi, kemudian kita masukkan buka kurung, klik E7 lagi, kemudian kita tekan sama dengan kutip B. Nah, karena huruf B itu sama dengan 3, maka kita tekan titik koma, kemudian 3. Kemudian kita lanjut if lagi, kemudian buka kurung, kemudian kita tekan E7 lagi,
sama dengan kutip E, karena kita akan mengetahui jumlah atau nilai angka dari A, B, dan C. Kemudian kita titik koma, kemudian 2, kemudian titik koma lagi, 1, kurungnya 3 kali, karena tadi ada 3, enter. Nah, maka nilai A adalah 4. Jadi, keterangannya di sini, A sama dengan 4, B nilainya sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1. Nah, jadi di sini keterangannya lulus jika kehadirannya itu lebih dari 5, kemudian nilainya itu juga lebih besar dari 2. Nah, kemudian yang nilai angka tadi kita tinggal tarik, dan kita tinggal dapatkan hasilnya. Oke, ini menggunakan rumus dari if. Selanjutnya kita masuk kepada deteksi AND OR. Nah, jadi beda. Jadi fungsi dari AND OR ini adalah untuk menentukan apakah data ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, yang pertama itu kita coba AND dulu. Kita sama dengan, kemudian kita ketikkan AND, kemudian buka kurung. Nah, kita klik nilai kehadiran ini. Kemudian kita masukkan tanda lebih besar dari, kemudian sama dengan 5, titik koma, nilai angka, karena yang akan dinilai itu kehadiran dan nilai angka. Kemudian lebih besar dari, sama dengan 2. Jangan lupa tutup kurung. Enter. Nah, jadi benar. Maksudnya benar di sini adalah datanya sesuai, sudah memenuhi. Kemudian kita tarik. Oke, di sini juga ada false and true. Nah, yang false, yakni tadi keterangannya, nilai angka itu akan lulus jika nilainya itu lebih tinggi dari 2 dan kehadirannya itu lebih tinggi dari 5. Karena di sini kehadirannya tidak memenuhi, maka dia false. Selanjutnya kita akan cobakan rumus OR. Sama, kita masukkan sama dengan ketikan OR, kemudian kita buka kurung, kita masukkan nilai kehadiran tadi, kemudian kita tambahkan rumus yang sama, 5, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik masukkan rumus yang sama seperti yang tadi. Jangan lupa tutup kurung, enter. Maka kita akan mendapatkan OR. Benar atau salah. Jadi untuk mendapatkan nilai keseluruhan maka kita tarik. Oke. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai OR. Kemudian keterangan apakah ia lulus atau tidak. Maka kita akan masukkan rumus if and. Ketikkan if, kemudian buka kurung, kemudian kita ketikkan and, kemudian kita buka kurung lagi. Kita masukkan nilai kehadiran tadi, kemudian kita masukkan rumus yang sama, 5, titik koma, masukkan nilai angka, yang besar, titik koma, 2. Tutup kurung, kemudian titik koma lagi, kita kasih kutip, kemudian tulisan lulus, kutip lagi, titik koma lagi, kemudian kita masukkan tidak lulus, oke, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, karena di sini ketentuannya adalah kehadiran 5, maka di sini sudah 8.
dan di sini nilai angkanya paling rendah 2, maka di sini 4, maka ia lulus. Kita tarik, dan kita telah mendapatkan hasil dari kalkulasi Excel. Nah, sekian dulu dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari presentasi kami ini. Kami mohon bimbingan untuk rekan-rekan sekalian. Jika kami salah, mohon ditunjukkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.